Gadis ini menyelinap masuk ke kamar pria untuk mencari cincin giok yang bisa membawanya kembali ke masa depan. Cincin itu ada di tangan Xiaochu. An yang ingin mengambilnya hampir saja dihabisi oleh Xiaochu. Untungnya Xiaochu mabuk dan mengira bahwa dia bermimpi. Xiaochu menganggap An orang lain dan melarang untuk meninggalkannya lagi. Paginya Xiaochu yang terkejut menendang An hingga terjatuh. Setelah itu An membantu Xiaochu untuk memakaikan pakaian. Dia juga mencari cincin giok. Saat Xiaochu menunjukkan cincin, An ingin mengambilnya, namun Xiaochu tidak memberikannya. Xiaochu menghukum An dengan mengurungnya lagi dalam penjara. An yang kelaparan menggerutu bahwa dia ingin daging panggang. Xiaochu yang sedang memanggang sate menjawab bahwa An bisa memakannya setelah dia mati. Xiaochu mengeluarkan An untuk melayaninya makan. An memakan beberapa potong dan memberikannya kepada Xiaochu. Saat An ingin kembali ke penjara, dia berharap bahwa Xiaochu mencegahnya. Namun Xiaochu tidak mencegahnya. Dia pun berpura-pura terjatuh dan ditolong oleh Xiaochu. Tiba-tiba pengawal Xiaochu datang dan memberitahu bahwa ada orang yang datang. Xiaochu pun melepaskan An hingga terjatuh. Karena Xiaochu pergi, An pun melarikan diri dari penjara. An mendengar dari pelayan bahwa kaisar datang. Dia mencarinya namun tidak menemukannya. An malah bertemu dengan anak kecil yang memarahinya. An pun gemas dengan memegang pipi anak itu dan menyuruh memanggilnya sebagai kakak peri. An berkata pada anak kecil itu bahwa dia akan melaporkan Xiaochu karena telah mengurungnya. Xiaochu yang sudah mendengarnya membuat An terkejut. Xiaochu memberikan salam kepada anak kecil yang ternyata adalah seorang kaisar. Xiaochu mengantar kaisar untuk pulang. Kaisar juga menyuruh agar membawa pulang An karena dia menarik. Xiaochu mengajari kaisar sementara An sedang menyembunyikan barang curiannya. Xiaochu yang mengetahui meminta An untuk mengembalikannya. Tak lama, ibu suri yang masih sangat muda itu pun datang. Ibu suri itu bernama Yuchan. Walaupun bukan ibu kandung kaisar, dia memberitahu kaisar dan mendidiknya. Yuchan juga meminta Xiaochu untuk makan bersama, namun Xiaochu menolaknya. An dapat melihat bahwa Yuchan menyukai Xiaochu. Xiaochu pun berpamitan. Saat mereka hendak pergi, Yuchan melihat An tiba-tiba memanggilnya dengan sebutan kakak. Saat di kereta, An bertanya apakah dia mirip dengan kakak Yuchan, sehingga Yuchan salah mengenalnya. Namun Xiaochu marah dan menuduh bahwa An menghilang dan datang lagi dengan pura-pura lupa ingatan. Setelah itu Xiaochu pun menurunkan An di tengah jalan. Mau tahu kelanjutannya? Kuy saksikan next part ya. Melihat pria yang sedang menggoda wanita, gadis ini dengan berani menyiramkan sup panas pada pria itu. An pun hampir dihajar namun Pangeran Ning datang membantu. Sesaat kemudian Xiaochu juga membantu. Dia membuat para pria itu ketakutan. Pangeran Ning memuji keberanian An. Xiaochu yang cemburu berkata bahwa dia bisa melindungi orang di kediamannya sendiri agar tidak mengganggu Pangeran Ning. Pangeran Ning juga mengundang An dan Xiaochu untuk datang ke pertemuan puisi. An pun menyetujuinya. Lalu Xiaochu segera menarik An. Xiaochu mengingatkan agar tidak dekat dengan Pangeran Ning. Namun An malah memuji Pangeran Ning dan membandingkannya dengan Xiaochu. Saat pertemuan puisi, Pangeran Ning menyuruh agar An ikut serta. An ikut serta dengan menyebutkan lirik lagu pada zaman modern. Namun ternyata Xiaochu sudah menggunakannya sebagai puisi beberapa tahun lalu. An sangat heran kenapa orang di sana mengetahui lagu pada zaman modern. Orang-orang di sana terus menghina bahwa An menjiplak. Pangeran Ning juga berkomentar bahwa An terlalu mencintai Xiaochu. An yang mendengar banyak hinaan pun pergi dari sana. Yuchan datang menghampiri An. Mereka berbincang-bincang sedikit. An bertanya mengenai orang yang mirip dengannya. Yuchan bercerita bahwa dia dahulu dirundung oleh kakak kandungnya. Namun dia dipedulikan oleh Xiaochu dan orang yang mirip dengan An sehingga menganggapnya sebagai kakaknya. Yuchan juga bercerita bahwa dahulu Xiaochu menjalin hubungan dengan orang yang mirip dengan An. Namun 7 tahun lalu dia menghilang secara tiba-tiba. Setelah Yuchan pergi, tiba-tiba ada orang yang mendorong An. Dengan sigap Xiaochu menangkap An. Pangeran Ning juga khawatir dan ingin menyelidiki orang yang mendorong An. Namun Xiaochu melarangnya. An protes kepada Xiaochu, namun Xiaochu tidak terlalu menanganinya. Karena orang itu terlalu berani melakukan secara terang-terangan, berarti orang di belakangnya bukan orang biasa. An tetap merasa sedih karena nyawanya dianggap remeh. Dengan marah, An berkata bahwa pantas saja Xiaochu ditinggalkan. Jika itu An, dia juga akan meninggalkan Xiaochu. Hal itu berhasil
memancing emosi Xiaochu. Xiaochu yang hilang kendali menarik paksa An dengan keras. Sementara Pangeran Ning datang mengunjungi Yu-chan. Yu-chan sudah menebak bahwa orang yang mencelakai An adalah Pangeran Ning. Dia melakukannya karena mengetahui bahwa Xiaochu dan An bukan hanya hubungan yang biasa. Pangeran Ning juga membuat rencana agar Xiaochu bergantung pada Yu-chan dan bisa menyukai Yu-chan. An mengendap-endap untuk melihat situasi agar bisa kabur. Tak lama datang sekelompok penyusup. Mau tahu kelanjutannya? Kuis, saksikan next part ya. Gadis ini tak sengaja masuk kamar pria yang sedang mandi karena dikejar-kejar penjahat. Dengan cepat Xiaochu menghadapi penyusup itu, sementara An melempari barang untuk melindungi dirinya. Untungnya dia dilindungi oleh Xiaochu. Mereka bertatapan membuat An gugup dan segera pergi. Xiaochu segera mengecek tubuh penyusup dan menemukan token. Setelahnya Xiaochu mengunjungi Kaisar dan Yu-chan. Tak lama juga ada sekelompok pembunuh yang menyerang. Xiaochu bertarung melawan pembunuh, namun tangannya terluka saat dia ingin melindungi Kaisar. Setelahnya, Pangeran Ning juga datang. Di sisinya ada seorang pejabat yang bernama Tuan Su yang sedang menyalahkan Xiaochu. Namun Yu-chan membela karena Xiaochu sudah melindungi Kaisar. Tuan Su menyuruh agar Yu-chan mengambil plakat militer dan memberikannya kepada Pangeran Ning. Mendengar itu, Yu-chan tidak setuju dan menahan plakat sementara. Pangeran Ning marah karena Yu-chan mengingkari janji. Namun Yu-chan hanya berniat untuk melemahkan militer Xiaochu, bukan memberinya pada Pangeran Ning. Mu An terus mengomel karena sering ada kejadian buruk menimpa dirinya. Tak lama Xiaochu datang dengan tangan berdarah. Dia menyuruh agar An mengobatinya. Xiaochu menyuruh agar An lebih lembut karena dia tidak seperti wanita. An pun mengomeli Xiaochu karena dia bisa berkelahi. Xiaochu menjawab bahwa itu bukan urusan An yang mendengarnya marah dan pergi. Saat makan, pelayan berkata bahwa An yang sedang di dapur. Xiaochu merasa senang karena An masuk menghiburnya. Dia datang ke dapur. Mengetahui An sedang makan, dia berkata bahwa An tidak boleh menggunakan barang dengan sembarangan. Xiaochu pun mengambil makanan milik An karena Xiaochu terluka. Kaisar pun belajar di kediaman Xiaochu. Saat belajar, Kaisar tidak fokus. Xiaochu pun menghukum Kaisar menyalin materi. An membela Kaisar, namun Xiaochu menyuruh agar An menyimpan rasa kasihannya yang murahan itu. An yang mendengarnya mengatakan bahwa Xiaochu adalah pejabat yang busuk dan menyuruh Kaisar menghukumnya. Namun Kaisar malah mengkhawatirkan Xiaochu yang belum punya istri jika sikapnya masih seperti itu. An bertanya kepada Kaisar kenapa Kaisar mengkhawatirkannya. Kaisar bercerita bahwa dia dan Xiaochu sama-sama kehilangan orang tua. Xiaochu dulu tidak seperti itu. Dia adalah orang yang selalu bersenang-senang. Namun sekarang dia harus memikul tanggung jawab yang besar. Setelah itu Pangeran Ning dan Yu-chan menjemput Kaisar di kediaman Xiaochu. Saat datang, An yang sedang memetik bunga untuk Kaisar tiba-tiba terjatuh. Untungnya Pangeran Ning datang segera menangkap An. Pangeran Ning berkata bahwa tindakannya sangatlah berbahaya. Kemudian An berkata bahwa wanita bisa melakukan hal yang hebat. Yu-chan yang mendengarnya seperti teringat sesuatu. Mau tahu kelanjutannya? Kuis, saksikan next part ya. Bibir Ibu Suri bergetar tatkala mendengar perkataan gadis yang berasal dari masa depan yang juga sangat mirip dengan kakaknya. Sikap Ibu Suri yang demikian mengundang kecurigaan Kaisar di hadapannya saat ini. Lalu Yu-chan berbincang dengan Xiaochu. Yu-chan bertanya bahwa An sudah kembali. Kenapa dia tidak menjalin hubungan? Xiaochu menjawab bahwa sekarang dia dengan An sudah tidak mungkin. Setelah itu Xiaochu memberikan plakat kepada Yu-chan dan menyuruhnya agar tidak mencelakai An lagi. Yu-chan yang masih menganggap Xiaochu mempedulikan An pun menangis dan marah. An yang menguping berpikir bahwa kondisinya sangat tidak aman. Bahkan Yu-chan pun ingin menghabisinya. Pangeran Ning bercerita pada An mengenai masa lalunya yang tidak disayangi dan hidup di istana dingin. Ketika Pangeran Ning pulang, An terus melambai. Xiaochu yang marah menyuruh agar An pergi saja ke kediaman Ning. Namun An berkata bahwa Pangeran Ning cukup kasihan. Xiaochu juga bertanya apakah An tidak cukup kasihan padanya. An menjawab bahwa Xiaochu saja tidak bercerita bagaimana dia mengetahuinya. Namun Xiaochu malah menganggap bahwa An yang tidak mau peduli. Paginya An ingin kabur, namun Xiaochu menahannya. An berbohong bahwa dia ingin membeli manisan Hou. Saat An membuka pintu, sudah ada banyak pedagang manisan untuknya. An yang sudah kewalahan memakannya menghindari di atas pohon. Namun Xiaochu berbohong bahwa ada ular. An pun terjatuh dan ditangkap oleh Xiaochu. Saat hendak pergi, Xiaochu ingin memberikan An obat penawar. Namun dia membatalkan niatnya. An pun marah karena Xiaochu selalu mempermainkannya mengenai obat penawar. An berkata bahwa dia hanyalah wanita pengganti yang mirip dengan wanita
wanita Xiuchu sebelumnya. Xiuchu menjelaskan bahwa di hatinya hanya ada An dan dia bukanlah wanita pengganti itu. Xiuchu pun mengajak ke tempat di mana terdapat kenangan mereka dulu. Mereka pergi ke dapur di mana An menyiapkan kue ulang tahun untuk Xiuchu. Mereka juga pergi ke tempat di mana An mengajaknya memakan hotpot. Karena itu dia tahu rahasia An menambahkan gula ke dalam saus. Setelah itu Xiuchu juga menunjukkan tempat di mana An dimabuk cinta olehnya. Namun An tidak percaya dan menyangkal itu semua. Xiuchu pun membawa An ke kamar dan menunjukkan lukisan gambar mereka. Xiuchu berkata bahwa dia tidak akan melepaskannya lagi. Kemudian An mengajak Kaisar untuk jalan-jalan. An menyadari bahwa ada orang yang mengawasinya. An menyuruh agar Kaisar bersembunyi dan tidak mempercayai orang selain Xiuchu. Saat berusaha mengalihkan perhatian, An pun tertangkap. Setelah sadar, orang yang dilihat An adalah Pangeran Ning. An mengira bahwa Pangeran Ning ingin menyelamatkan dirinya. Namun Pangeran Ning malah menjadikannya sebagai sandera. Kaisar pulang dan melaporkan bahwa An ditangkap. Xiuchu juga mendapat surat agar besok dia menyerahkan plakat harimau agar An selamat. Xiuchu menyuruh agar Kaisar tetap tenang. Dia akan membawa An pulang dalam keadaan selamat. Xiuchu juga memberikan setengah plakat harimau kepada Kaisar. Lalu Yu Chan datang untuk mencegah Xiuchu menyelamatkan An. Dia berkata bahwa An dulu telah menelantarkannya. Namun Xiuchu berkata bahwa An adalah nyawanya. Mau tahu kelanjutannya? Kuy, saksikan next part ya. Gadis ini ditodong pedang tepat di lehernya. Xiuchu datang memberikan plakat harimau palsu untuk menyelamatkan An sebagai tebusannya. Saat Xiuchu kabur bersama An, Pangeran Ning mengarahkan panah pada Xiuchu membuat Xiuchu berdarah dan terjatuh. Xiuchu menyuruh agar An kabur. Lalu An menangis karena Xiuchu melakukan hal hanya untuk pengganti sepertinya. Xiuchu berkata bahwa An bukanlah sebagai pengganti. Perasaan padanya adalah nyata. Kemudian Yu Chan marah besar karena Xiuchu menyelamatkan An, sedangkan Pangeran Ning datang ingin memberontak. Di sisi lain, Xiuchu yang sudah tidak kuat memberikan cincin giok pada An dan menyuruhnya pergi. An menangis dan meminta agar Xiuchu tidak meninggalkannya. An juga mengaku bahwa dia menyukai Xiuchu. Pada upacara pemakaman Xiuchu, Pangeran Ning datang dan meminta agar An menikah dengannya. An pun menolaknya dengan mentah-mentah. Namun Pangeran Ning mengancam akan menghabisi Kaisar. Akhirnya An terpaksa menyetujuinya. Ketika acara pernikahan, An menolak dan tidak mau menikahi Pangeran Ning. An membeberkan di depan semua orang bahwa Pangeran Ning memberontak. Ada seorang warga yang berkomentar namun segera dihabisi oleh pengawal Pangeran Ning yang membuat warga lainnya ketakutan. An segera melindungi Kaisar. Saat An akan dihabisi, Xiuchu datang dan prajuritnya segera datang melindungi dan melawan prajurit Pangeran Ning. Karena ketakutan, Pangeran Ning mengancam akan menghabisi An. Lantas Xiuchu marah karena Pangeran Ning menyentuh wanitanya. An menarik tangan Pangeran Ning dengan keras. Kemudian An pun berlindung pada Xiuchu. Xiuchu menyuruh agar An melepaskan pakaiannya. Namun An tidak mau karena pertama kalinya dia memakai baju pengantin. Xiuchu marah karena An memakai baju pengantin selain untuk dirinya. Lalu dia mengundang An ke altar leluhur. Xiuchu melamar An di detik ini juga. Setelah itu mereka melakukan 4 cara pernikahan. Xiuchu berencana bahwa jika pemerintahan sudah stabil, dia akan melepaskan jabatan sebagai adipati dan akan berkelana bersama An. Mereka memberitahu Kaisar bahwa mereka sudah menikah saat ini. Xiuchu juga menjelaskan bahwa dia akan membereskan masalah Pangeran Ning dan setelah itu mereka akan pergi berkelana. Pangeran Ning dijebloskan ke dalam penjara karena memberontak. Sesaat itu dia hampir hilang harapan. Namun Yu Chan datang memberinya penawaran. Jika Pangeran Ning menghabisi An, maka Yu Chan akan membantunya naik tahta. Yu Chan pun mengundang An untuk masuk ke dalam istana. Yu Chan menentang hubungan Xiuchu dan An, namun An tidak peduli dan tidak akan melepaskan Xiuchu begitu saja. Tak lama dari itu An pun pingsan karena meminum teh. Xiuchu mendapat kabar bahwa Pangeran Ning kabur dan menculik An. Xiuchu pun segera pergi. Yu Chan panik karena Pangeran Ning tidak segera menghabisi An. Namun Pangeran Ning masih menunggu Xiuchu untuk datang. An yang sadar dan mendengar mereka berbicara segera melarikan diri. Dia dikejar oleh Pangeran Ning. Namun pelayannya menahan Pangeran Ning dan rela terbunuh agar An bisa kabur. Xiuchu masuk ke dalam istana. Namun Pangeran Ning sudah menyiapkan banyak prajurit agar Xiuchu menyerah. Mau tahu kelanjutannya? Kuy, saksikan next part ya.
Gadis ini berlari dari sekelompok pemberontak, sementara Yu Chan yang dari atas sudah bersiap menghabisi An. An pun terkena panah dan terjatuh. Xiu Chu hendak menyelamatkan An, namun Yu Chan yang dipenuhi obsesi berkata bahwa jika dia tidak bisa memilikinya, maka Xiu Chu harus mati. Yu Chan pun menembakkan anak panah pada Xiu Chu. Xiu Chu dan An yang terkena anak panah dan tak berdaya berusaha meraih tangan satu sama lain. Namun tiba-tiba An pun terbangun di zaman modern. An mengambil cincin dan menangis ingin kembali. An mencari tahu tentang Xiu Chu di internet. Dia mencoba berbagai cara untuk kembali ke zaman kerajaan, namun dia tidak kunjung berhasil. Dia yang putus asa berada di atap dan ingin menyusul kematian Xiu Chu. Ia merasa bersalah karena Xiu Chu meninggal karena dirinya. An memegang cincin dan membaca surat. Dia seketika menghilang. Teman An mengambil cincin yang jatuh dan menepuk dirinya sendiri seakan tidak percaya apa yang dia lihat sebelumnya. Di zaman kerajaan, Xiu Chu sedang bersenang-senang di rumah hiburan. Tak lama An jatuh dan ditangkap oleh Xiu Chu. An sangat terharu melihat Xiu Chu masih hidup. Seorang pria malah mengira An adalah wanita penghibur di sana. An pun kemudian pingsan. Xiu Chu membawa An ke kediamannya. Saat sadar, An bingung karena Xiu Chu tidak mengenalinya. Seketika ada seorang pelayan yang datang dan memanggil Xiu Chu dengan sebutan pangeran. An bertanya kepada Xiu Chu berapa umurnya sekarang. Xiu Chu menjawab kalau umurnya 21 tahun. An pun sadar kalau dia melintasi waktu ke-7 tahun yang lalu. Saat makan, Xiu Chu bertanya pada An siapa namanya. Kali ini An bertujuan untuk menyelamatkan nyawa Xiu Chu. Jadi dia memperkenalkan dirinya dengan sebutan Anmu. Xiu Chu malah mengira bahwa An adalah orang yang diutus agar Xiu Chu mau mewarisi gelar. Namun Xiu Chu tidak ingin mewarisi gelar karena dia ingin mencoba semua hal indah di negaranya. An berkata bahwa tidak ada yang menyuruhnya. An juga mengatakan bahwa semua orang memiliki ambisinya sendiri. Tidak apa-apa jika seorang pria tidak bekerja di pemerintahan. Setelah makan, An berterima kasih dan ingin pergi. Namun Xiu Chu menyuruh agar An tinggal karena mengetahui An tidak memiliki uang dan tidak memiliki identitas yang jelas. Malamnya An memimpikan kejadian di mana Xiu Chu meninggal. Dia pun menangis dan tidak bisa tidur. An bertanya pada Xiu Chu mengenai Yu Chan. Namun Xiu Chu berkata bahwa Yu Chan selalu ada di kediaman dan dia sudah tidak lama bertemu. An juga bertanya mengenai Pangeran Ning dan putra mahkota. Saat itu Pangeran Ning tidak berada di negaranya dan kaisar belum memiliki keturunan. An dan Xiu Chu pergi ke rumah hiburan untuk menemui Yu Chan. Di dalam ruangan, Yu Chan sedang diperlakukan tidak baik dan disuruh melayani kakaknya dan teman kakaknya. Tak lama Xiu Chu dan An masuk untuk menyelamatkan Yu Chan. Mereka menyuruh agar Yu Chan tidak berdiam diri ketika perundungan terjadi pada dirinya. Namun Yu Chan tidak berani karena dia hanyalah anak selir. Xiu Chu memuji dan menyemangati Yu Chan agar percaya diri. An juga memberinya motivasi karena itu Yu Chan merasa sangat akrab dengan An bertanya apakah lain hari ia bisa mengunjungi Yu Chan di kediaman. Yu Chan pun menyetujui dengan senang hati. An pamit dan tidak akan kembali ke kediaman Xiu Chu. Xiu Chu tidak memaksa dan menyetujui An yang telah mempunyai uang banyak memesan kamar di penginapan. Pemilik yang bermaksud buruk ingin menaburi obat tikus di kamar. Namun An berkata bahwa dia akan menaburinya sendiri. Saat malam An tidak bisa tidur karena memikirkan cara untuk melenyapkan Yu Chan. Namun sebenarnya hatinya tidaklah tega. Masalah muncul ketika ada pemilik penginapan menyemprot obat tidur dan menjual An sebagai wanita penghibur. Gadis yang diculik ini hendak dijadikan wanita penghibur. Dia lalu mengatakan jika dia mengenal pangeran kediaman Adipati. Namun pemilik hanya menganggap bahwa An beralasan. An pun disuruh untuk bekerja. Ketika An menuangkan minuman untuk seorang lelaki genit memegang tangannya. Kemudian An pun menamparnya dengan keras. Lalu dia berlari dan dikejar-kejar. An masuk ke sebuah ruangan dan ingin melompat turun. Suatu kebetulan Xiu Chu yang sedang berada di ruangan itu menghalangi An yang ingin melompat jatuh. Ibu pemilik rumah hiburan dan bawahannya mencari ke ruangan dan berkata pada Xiu Chu bahwa An adalah wanita yang dijual oleh orang tuanya. Xiu Chu pun memilih An. Orang-orang di sana ketakutan. Di sisi lain, Yu Chan mendengar berita dari pelayannya bahwa demi wanita penghibur, Xiu Chu sangat memilihnya. Yu Chan kemudian dipanggil untuk menemui kakaknya. Dia dicambuk karena masalah Xiu Chu dan An yang memilihnya kemarin. Xiu Chu dan An datang. Namun kakak Yu Chan ingin mencambuk An. Alhasil Yu Chan melindungi An. Mau tahu kelanjutannya? Kuis saksikan next part ya. Punggung gadis ini terluka
akibat cambukan kakaknya sendiri. Lalu An yang mengobati lukanya sangat berterima kasih dan Yu-chan akhirnya meminta An untuk menjadi kakaknya. An yang awalnya ingin menghabisi Yu-chan menjadi ragu. Akhirnya dia mengurungkan niatnya dan berkata akan membantu Yu-chan agar dekat dengan Xiaochu. An melakukan itu agar kejadian di masa depan bisa berubah. Pada saat merayakan ulang tahun Xiaochu, mereka membuat hotpot. Lalu An menaruh saus untuk Xiaochu dan Yu-chan. An memberikan Xiaochu kue ulang tahun dan juga mengajarnya berdoa ulang tahun untuknya. Setelah itu, An berpura-pura ada urusan agar Yu-chan mengakui perasaan kepada Xiaochu di sini. Yu-chan berusaha mengungkapkan perasaannya sendiri terhadap Xiaochu. Namun Xiaochu masih sibuk menunggu An. Xiaochu tidak terlalu mendengarkan lalu mencari An. Xiaochu menemukan An sedang mabuk di bawah pohon. An yang dihampiri Xiaochu tak sadar mengecupnya. Ketika sadar, An langsung pergi. Xiaochu sangat senang setelah dia dikecup An. Esok harinya, An menyalahkan diri sendiri karena mendekatkan orang lain, malah An mengecup Xiaochu. An bertanya pada Yu-chan apakah dia berhasil menyatakan cinta, namun Yu-chan tidak berhasil. An pun menyuruh agar Yu-chan berendam di kamarnya. An kemudian menyuruh agar Xiaochu datang ke kamarnya. Xiaochu datang saat Yu-chan hendak melepas baju. An menyamar menjadi penjahat dan menyandera Yu-chan. Seketika Xiaochu melempar gelas dan membuka penutup muka An. Lalu An berkata bahwa dia hanya bercanda. Namun Xiaochu marah. Yu-chan mengetahui maksud An untuk mendekatkan mereka. Namun jika caranya seperti itu, Yu-chan tidak bersedia. Xiaochu berpura-pura sakit agar An mengurusnya saat itu. Xiaochu senang karena An mau mengurusnya. Dia bertanya apakah malam itu masih berlaku. Namun An berkata bahwa waktu itu dia sedang mabuk. Setelah itu An pergi merebus obat. Xiaochu sudah mengharapkan An datang, namun yang datang malah Yu-chan. Xiaochu menjadi kesal karena An menjodohkannya dengan Yu-chan. Karena Xiaochu sudah menganggap Yu-chan sebagai adik kandungnya sendiri. Yu-chan menjelaskan bahwa dia menyukai Xiaochu sejak pertama bertemu. Namun Xiaochu berkata bahwa dia sudah menyukai seseorang. Yu-chan keluar dengan menangis. Dia berkata jika akhirnya seperti itu, dia tidak akan mempermalukan dirinya sendiri. Lalu di malam hari, Xiaochu mabuk di bawah pohon karena An mendorongnya kepada Yu-chan. An hanya bisa berpura-pura bahwa dia membenci dan tidak ingin berhubungan dengan Xiaochu. Dia melakukannya agar Xiaochu menjauhinya. Dan ketika makan, Xiaochu tidak datang karena dia tidak ingin bertemu dengan An saat itu. An pergi dari kediaman Xiaochu tanpa berpamitan. Di jalan dia melihat bahwa Pangeran Ning sudah kembali. Kabarnya Kaisar saat itu sakit berat. Jadi Pangeran Ning kembali. Mengetahui itu, An berencana untuk melenyapkan Pangeran Ning. Kebetulan di kediaman Pangeran Ning sedang membutuhkan pelayan. An pun mencoba melamar dan dia diterima. Sedangkan Xiaochu menghibur diri dengan menikmati musik bersama wanita. An mengamati anggrek. Pangeran Ning pun datang. An menjelaskan bahwa tanaman anggrek Pangeran Ning terlalu disiram dan merusak akar. Karena mengetahui soal anggrek, Pangeran Ning mengajak An ke pavilion Shenbao untuk mengambil anggrek. Di jalan mereka bertemu dengan Xiaochu. Pangeran Ning awalnya ingin menodong Xiaochu. Namun An berkata bahwa Pangeran Ning tidak bisa karena akan pergi ke pavilion Shenbao. Tetapi Xiaochu bersikeras ikut ke pavilion Shenbao. Mereka mendatangi sebuah acara di sana. Saat menuangkan teh, An sibuk melihat cincin giok hingga terlalu banyak menuangkan teh. An pergi ke belakang untuk mengisi teh. Dia kaget karena cincin itu ada di sana. Dia takut akan kejadian yang lalu terulang dan Xiaochu tewas. Akhirnya dia menaruh sebuah obat pada teh Pangeran Ning. Namun Xiaochu juga ingin teh. An mengisyaratkan agar Xiaochu tidak meminumnya. Tetapi Xiaochu malah meminumnya dan berkata bahwa tehnya basi. Kemudian dia pergi dengan beralasan akan mencari bosnya. An juga mengikuti Xiaochu. An sangat khawatir karena Xiaochu mengerang kesakitan. An pun menangis. Xiaochu pura-pura mati. Akhirnya An mengetahui bahwa dia menyukai Xiaochu dan tidak akan meninggalkannya lagi. Xiaochu pun bangun dan tertawa dengan senang. Mengetahui bahwa ditipu, An marah besar. Xiaochu berkata bahwa jika dia tidak berbohong, dia tidak akan tahu perasaan asli An padanya. Xiaochu juga memberikan cincin giok karena melihat An sepertinya menyukainya. Xiaochu pun meminta izin untuk membawa An pulang. Nah guys, begitulah akhir ceritanya. Happy watching ya, semoga terhibur.